Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Billy. Saya dari kelas 23. Saya adalah mahasiswa STIOK Prasetya Medan. Hari ini saya akan membahas tentang pengendalian pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Desma Erika Mariati, MSBD, MSI. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah sebuah usaha mengoreksi dan selanjutnya memberikan petunjuk kepada pemasar dalam melaksanakan strategi pemasaran supaya pemasar selalu bertindak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dengan begitu, maka kita bisa menghasilkan hasil yang optimal apabila dalam melakukan evaluasi ditemukan suatu penyimpangan-penyimpangan, maka pemasar haruslah bisa menemukan serta menyiapkan rencana-rencana cadangan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pengendalian permasalahan tersebut dilakukan dengan cara mengamati, memonitori, mengecek, serta membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, tujuan pengendalian pemasaran. Tujuan pengendalian pemasaran yaitu untuk mengevaluasi kinerja dengan strategi yang telah dibuat selain untuk menentukan strategi yang lebih efektif yang akan digunakan dalam periode berikutnya. Selanjutnya, manfaat dalam pengendalian pemasaran. Manfaat yang pertama adalah menentukan standar yang dilakukan secara bersamaan pada saat proses perencanaan strategi pemasaran. Kedua, pemeriksaan atau supervisi kegiatan. Yang ketiga, mengukur kinerja. Keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima, menemukan penyebab atau alasan penyimpangan. Yang terakhir, mengoreksi. Selanjutnya, sistem pengendalian pemasaran. Sistem pengendalian pemasaran ada dua, yaitu yang pertama sistem pengendalian terbuka atau open system, dan yang kedua sistem pengendalian tertutup atau closed system. Sistem pengendalian pemasaran mengikuti langkah dasar sebagai berikut, ada 6. Yang pertama, menentukan apa yang dikendalikan. Yang kedua, menetapkan standar. Yang ketiga, mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima, menentukan alasan penyimpangan. Yang keenam, melakukan tindakan koreksi. Selanjutnya, audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan dan penilaian secara kritis, sistematis, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran. Selanjutnya, ada 4 ciri utama audit pemasaran. Yang pertama, pemeriksaan dan penilaian yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pengkajian seluruh lingkungan, pemasaran perusahaan, strategi, organisasi, dan sistem pemasaran perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penilaian secara sistematis dengan urutan langkah diagonis lingkungan pemasaran perusahaan. Keadaan intern perusahaan di bidang pemasaran tertentu dikaji. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat independen, di mana pelaksanaan dan perumusan hasil tidak terkait atau tergantung pada siapa saja yang ada dalam pemasaran. Yang keempat, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat berkala. Tidak hanya pada waktu tertentu di mana perusahaan mengalami krisis dalam bidang pemasaran. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.